Kok asinya jadi bau tengi ya? Ini boleh diberikan ke bayi atau enggak sih sebenarnya? Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal ASI yang mungkin aromanya berubah menjadi tengi. Mungkin buat ibu-ibu yang sudah menjadi mama perah gitu ya, jadi asinya diperah, mungkin ada beberapa yang menyadari atau yang notice ketika kok asinya ketika disimpan di dalam freezer atau di dalam kulkas kok baunya menjadi tengi, menjadi berbeda. Mungkin kalau kalian ngicipin juga rasanya jadi berbeda. Nah, sebenarnya apakah ASI yang berbau tengi ini pasti merupakan ASI yang rusak atau basi? Jawabannya adalah belum tentu. Aroma tengi pada ASI atau rasa yang sedikit berubah ini bisa disebabkan karena adanya enzim lipase di dalam ASI yang kadarnya cukup tinggi. Nah, enzim lipase ini bukan di dalam ASI itu bukan cuma biar keren aja gitu, biar ada lipase-lipasenya, tetapi enzim lipase ini gunanya untuk membantu memecah lemak sehingga mudah dicerna oleh bayi dan juga untuk melumpuhkan kuman protozoa sehingga tidak mengganggu pencernaan bayi. Nah, kalau kadar enzim lipase ini terlalu tinggi, maka akan menimbulkan aroma tengi atau seperti sabun pada ASI ketika si lipase ini memecah lemak pada ASI. Biasanya ini akan terjadi pada ASI yang disimpan terlalu lama atau disimpan dalam suhu yang dingin. Lantas, apa perbedaannya ASI yang berbau tengi tapi karena enzim lipase dan ASI yang berbaunya berubah tetapi karena ASInya sudah rusak? Nah, tentu saja kalau dalam hal ini aku menyarankan ibu-ibu buat melakukan percobaan sendiri. Jadi ASInya dibasikan dan dibandingkan antara yang tengi karena enzim lipase dan karena yang rusak gitu. Karena kalau misalnya nih aku sekarang ngomong ASI yang rusak itu yang baunya tidak enak, kemudian rasanya sedikit mengalami perubahan. Nah, tidak enak itu yang gimana? Yang berubah itu gimana? Itu kan susah ya untuk dideskripsikan. Jadi lebih baik ibu-ibu melakukan percobaan sederhana, merah ASI terus ASInya dibasikan, terus nanti dibandingkan dengan ASI yang tidak basi. Bagaimana perbedaannya? Itulah yang menunjukkan ASI yang satu basi, yang satu tidak, gitu ya. Lalu pertanyaannya, apakah ASI yang berbau tengi tersebut masih boleh diberikan kepada bayi? Kalau ASInya berbau tengi karena enzim lipase dan ibu ketika menyimpan serta mencairkan ASI sesuai prosedur yang benar sehingga ASInya tidak rusak, maka masih boleh diberikan kepada bayi. Ada bayi yang dia tuh nggak peduli ASInya mau tengi kayak mau sedikit berubah aroma dan rasanya, dia tidak peduli, dia masih bisa tetap menerima. Tetapi memang ada juga bayi yang jadi nggak doyan ketika ASInya ini berbau tengi akibat si hormon lipase ini. Jadi selama bayinya doyan dan ASInya tidak ada indikasi rusak gitu ya, ketika nyimpan dan mencairkannya benar, maka ASI yang berbau tengi ini masih boleh diberikan untuk bayi. Lantas, apakah ada cara untuk mencegah supaya ASInya ini tidak cepat tengi? Ada gitu. Jadi yang pertama adalah pastikan tidak menyimpan ASI perah ini terlalu lama gitu ya, karena kadang memang kalau disimpannya terlalu lama itu resiko untuk dia mengalami perubahan aroma, perubahan rasa itu lebih tinggi. Jadi kalau bisa memang kalau buat ibu-ibu yang ASInya tinggi lipase itu lebih baik memang menyusui secara langsung, atau kalaupun mau ASI perah maka usahakan ASI perahnya ASI perah segar yang belum disimpan terlalu lama gitu. Ini bisa membantu mengurangi supaya ASInya tidak berbau tengi. Kemudian yang kedua adalah hindari perubahan suhu yang terlalu ekstrim. Jadi usahakan ketika menyimpan ASI perubahan suhunya itu bertahap. Misalnya dari diperah biarkan dulu di suhu ruang, kemudian baru dimasukkan ke chiller, kemudian ketika dingin baru dibekukan. Jadi bukan dari diperah langsung masuk freezer buat dibekukan. Jadi usahakan bertahap ya. Dan yang ketiga ada yang namanya teknik scalding. Teknik ini adalah dengan cara merebus ASI tetapi tidak sampai mendidih. Jadi ASInya itu cuman kalau Jawa ngomongnya kemerengseng gitu loh Bu. Jadi belum sampai mendidih tapi sudah ada buih-buihnya kecil gitu. Jadi ASInya bisa dipanaskan sampai sangian lagi mendidih tapi belum sampai mendidih, baru cuman keluar gelembung-gelembungnya, kemudian dimatikan lalu biarkan dia dingin dulu suhu ruang. Baru setelah itu dimasukkan di wadah penyimpanan ASI, baru nanti disimpan di chiller, kemudian di freezer. Pastikan juga untuk menggunakan tempat penyimpanan ASI yang tertutup dan steril ya,
supaya untuk mencegah agar ASINya ini tidak cepat rusak. Ibu-ibu bisa menggunakan plastik khusus ASIP atau botol kaca khusus ASIP gitu ya, supaya bisa menyimpan ASINya dengan baik. Untuk rekomendasi botol ASIP dan plastik ASIP, ibu-ibu bisa cek di kolom deskripsi, nanti aku akan tuliskan di situ. Nah ibu-ibu, itu tadi penjelasan kenapa kok ASI itu bisa menjadi tengik, dan tidak semua ibu ASI perahnya tengik, karena ini memang tergantung enzim lipase yang ada di dalam ASI. Selamat menyusui, semoga berhasil mencegah ASINya berbau tengik, atau kalau seandainya ASINya berbau tengik, semoga bayinya masih mau minum ASI tersebut ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you!